Oh, beli Mas martabak. beli martabak satu gitu. Padahal saya jualan kebab gitu kan. Baru dari situ setelah saya edukasi ini jualan kebab, dia beli dan cocok sama rasanya, besoknya beli lagi. Dari situ saya sadar pentingnya tampil beda dalam Tampil beda, bisnis. betul. Akhirnya yang awalnya gerobak saya cuma berwarna putih biasa, saya branding, dikasih warna kuning merah supaya kalau orang lewat naik sepeda motor ngelirik ini apa nih jualannya kok outletnya ngejreng gitu kan, menarik. Dan itu masih di awal tahun 2003, pandemi COVID-19. Dan bersyukur pandemi kemarin kita bisa lalui dengan baik, happy ending. Dalam artian kita cukup berhasil mengkonversi bisnis model kita yang sebelumnya 80-90% offline, hanya 10% online. Karena pandemi, Cak Ji, outlet-outlet nggak boleh dine-in, mall ditutup, kita merubah. Jadi 70% online, hanya 30% yang offline. Nah, kita berhasil di situ. Jadi kita dipaksa untuk bertransisi ke online. Sehingga dari pandemi terakhir kita belajar bahwa agility itu penting sekali. Ayo rek jagongan karo Cak-Ji, iso hahaha oleh inspirasi utang dipikir keri. Jangan konco-konco bareng-bareng lungono, timbang kowa-kowa, ayo jagongan bareng, jagongan Surabaya. Ketemu nang ngene jagongan Surabaya, jagongan karo cacake arek Surabaya. Hari ini kita akan jagongan dan kita akan membahas masalah makanan. Makanan itu tentunya banyak sekali makanan. Ono bulan, ono martabak yang sering kita ketahui di mana mereka dan adanya di pinggir-pinggir jalan. Tapi yang satu ini adalah makanan yang cukup pada saat itu di tahun sekitar ya tahun 2000 sekian lah. Ini di Surabaya jarang sekali. Tapi begitu ada dan ternyata juga banyak digemari, terutama anak-anak muda. Makanan ini asalnya dari Arab lah. Dan makanan ini yang namanya adalah kebab. Kebab adalah makanan yang mungkin dirasa pada saat itu sangat unik dan jarang sekali dijumpai. Dan yang di hadapan saya ini dan yang mau kita ngobrol ini adalah anak muda yang pada saat itu merintis dan mengenalkan daripada makanan kebab itu. Mereka ini adalah Mas Hendy Setiono. Gimana Mas Hendy kabarnya? Alhamdulillah sehat, Cak Ji. Assalamualaikum, Rare. Waalaikumsalam, Mas Hendy Setiono. Wah, ini top, Cak Ji. Satu-satunya wakil wali kota yang mungkin yang punya channel podcast cuman Cak Ji aja bisa Indonesia Raya. Top ini Cak Ji. Terima kasih. Kreatif Zamannya tiada media henti. sosial. Mas Hendy, Iya. gimana dulu terinspirasi kok mengenalkan kebab? Ya, kebab pada saat itu Iya. tahun berapa, tahun 2000 berapa tepatnya? Iya. Nanti tolong disampaikan. Iya. Kok ya berspekulasi membuat makanan seperti itu. Iya, Cak Ji. Jadi memang mulainya di Surabaya juga, Surabaya Cak Ji. ya, oke. Mulainya ya dari gerobakan, dari pinggir jalan. Alhamdulillah sambil kuliah dulu pas masih kuliah di ITS di iya, Surabaya. iya. Saya mulai pengen jualan makanan gitu, tapi bingung apa gitu ya. Karena memang hobi saya jajan. Oh iya. Beli roti bakar gitu kan, beli martabak gitu kan, pinggir jalan di gerobak. Dari zaman saya sekolah, dari zaman kuliah memang senengannya jajan. Iya. Dan saya sampai mikir sendiri, wah kok ya asik juga ya kalau saya punya usaha kuliner gitu kan. Tapi yang modalnya nggak terlalu besar. Akhirnya kebetulan ada kesempatan buat ke Qatar, ke salah satu negara ke Timur Tengah. Kebetulan orang tua bekerja sebagai TKI di sana, di salah satu perusahaan di Timur Tengah. Akhirnya nemu makanan kebab, Cak Ji. Kebab ya. Wah, ini kok belum ada di Surabaya gitu ya. Indonesia juga bahkan masih belum populer gitu kan, belum banyak yang jualan kebab. Akhirnya wah boleh juga nih, saya tak coba utak-atik kulik-kulik menunya di dapur rumah gitu kan, nyoba bikin berkreasi, jadilah kebab versi Surabaya. Nah, tapi pas itu bingung juga, wah gimana caranya mau jualan, mau masih kuliah, terus modal terbatas gitu kan. Udahlah, akhirnya ngemper dulu aja. Jadi zaman dulu saya jualan di Jalan Nginden Semolo, di depan kuburan Cak Ji, saya ingat. Kuburan ingat saya tahu. Pakai satu gerobak, udah saya buka gerai pertama saya berjualan kebab pinggir jalan. Jadi
ya di sela-sela waktu kuliah saya sambil jualan dengan satu orang pegawai pas itu Caci. Itu saya masih umur 19 tahun. Tahun berapa itu ya? 2003. 2003. Ya, jadi alhamdulillah dari cikal bakal niat memulai bisnis jualan kebab, belum ada sosmed Cak Ji. Belum. Dan belum ngerti branding. Saya belajar sama Cak Ji punya channel gitu. dan nggak ada namanya Gojek indah. Nggak ada. Kalau kepingin ya sepeda motoran dewi bener, tempat. Bener. Jadi tapi saya sudah terpikir gimana biar tampil beda dengan penjual-penjual gerobakan di sebelah saya. Karena outletnya sama-sama warna putih. Saya ingat satu kejadian Cak Ji. Pembeli saya itu datang naik motor, bapak-bapak sama anaknya, mau beli martabak. Oh, beli martabak. Mas, beli martabak satu gitu. Padahal saya jualan kebab gitu kan. Baru dari situ setelah saya edukasi ini jualan kebab, dia beli dan cocok sama rasanya, besoknya beli lagi. Dari situ saya sadar pentingnya tampil beda dalam bisnis. Betul. Akhirnya yang awalnya gerobak saya cuma berwarna putih biasa, saya branding, dikasih warna kuning merah supaya kalau orang lewat naik sepeda motor ngelirik ini apa nih jualannya kok outletnya ngejreng gitu kan, menarik. Dan itu masih di awal tahun 2003. Akhirnya dengan desain yang lebih menarik, mulai kita kasih neon box, kita kasih lampu-lampu dan sebagainya, tampil beda dengan penjajah kuliner di sebelah-sebelah. Mulailah akhirnya kebab yang saya jual dengan merek kebab Turki Babarafi mulai dikenal di Surabaya gitu Cak Ji. Terus resepnya ya apa resepnya? Sing gawe masakan resepnya itu ya apa ya? Jadi saya memang apa ya Cak Ji, darah pengen taunya itu tinggi. Jadi habis saya pulang dari Timur Tengah ke Indonesia, saya nyoba-nyoba sendiri. Terus saya trial ke teman-teman sama tetangga itu, komentarnya rata-rata ini rasanya nggak enak. Dan ini nggak bisa dijual menunya. Tapi karena memang saya nggak bisa masak, basic saya bukan kuliner. Akhirnya saya ke Kampung Arab di Ampel, Surabaya, Cak Ji. Oh, di Ampel, ya. Saya kenalan sama orang-orang Arab di sana yang kira-kira punya kemampuan dan kenalan buat bikin menu-menu masakan Arab. Saya bilang, saya punya ide mau jualan kebab tapi nggak bisa masak dan nggak tahu bumbu-bumbunya gimana. Akhirnya ketemu yang pas gitu ya. Dari tahun 2003 sampai sekarang Cak Ji. Ya alhamdulillah udah hampir 20 tahun Cak Ji bersama 19 tahun dan sekarang ya salah satu apa ya istilahnya yang berjasa besar dalam resep dari Babarafi dari awal sampai sekarang gitu Cak Ji. Jadi resepnya resep Ampel Surabaya Cak Ji. Padahal di Kampung Arab pada saat itu juga belum ada orang jualan kebab. Belum ada. Kita yang iya termasuk yang mempelopori. Ya di Semolo itu yang ada di Surabaya. Cuman ya bersyukurnya Cak Ji karena memang kebab ternyata mayoritas disukai oleh warga Surabaya, mungkin mereka kangen ya habis umroh haji pengen ngincipin kebab. Akhirnya menu kebab diterima dengan baik dan akhirnya ya sekarang dikenal masyarakat luas begitu Cak Ji. Sangat luas sekali ya. Modalnya berapa pada saat itu? Zaman kuliah bikin gerobak, roti, bahan baku awal, trial error sekitar 4 jutaan Cak Ji. 4 juta ya? Iya. 4 juta sama pegawai satu. Sama pegawai satu. Yang masak itu ya? Iya, yang masak. Jadi yang masak itu ya. Karena kan kebab kan dimasak di tempat. Iya. Jadi diraciknya di outletnya. Di outletnya. Tapi sebenarnya bahan bakunya sudah kita bikin frozen Cak Ji. Oh, adonannya sudah di rumah ya? Benar, adonannya sudah di rumah, udah siap. Di outlet itu ya tinggal diracik sama dipanasin aja sebenarnya Cak Ji. Jadi biar simpel akhirnya wah. Dan sebenarnya karena prosesnya yang simpel itu muncul ketertarikan dari teman-teman deket dulu. Mas Hendy, aku juga pengen nih jualan kebab kayak awakmu, gimana bisa nggak gitu kan? Belum ada istilah franchise zaman itu. Waralaba itu belum hits seperti sekarang gitu kan. Akhirnya di 2003 saya mulai, 2005 saya mulai apa ya istilahnya kerja kolaborasi lah, kongsian gitu. Kongsian. Jadi teman-teman yang mau bisnis ya udah boleh pakai ini bahannya saya supply, mereka boleh buka saya supply. Lah kok ndelalah jalan Cak Ji. Gitu ya. Jadi bisa punya 25 outlet, 25 gerobak gitu kan, buka di Surabaya. Terus mulai muncul permintaan dari luar kota. Wah, ternyata menjanjikan juga ya. Dan akhirnya galau Cak Ji, saya tak fokus ngurusin kuliah, apa ngurusin dodolan kebab. Iya. Akhirnya ya udah Bismillah ikhtiar, diskusi sama orang tua juga. Ternyata orang tua mendukung saya berbisnis gitu karena orang tua saya backgroundnya sama sekali nggak ada darah pengusaha. Orang tua dua-duanya backgroundnya profesional. Jadi begitu saya mulai usaha ya sedikit berbeda dengan background keluarga sebelumnya. Sehingga begitu saya meniatkan dan mengikhtiarkan buat bisnis, alhamdulillah didukung, udah saya gaspol. Jadi merek yang lahir di Surabaya Babarafi ini ternyata bisa diterima tidak hanya di Surabaya tapi bisa menjadi brand yang go nasional gitu Ji. Nama Babarafi itu nama anak atau nama dari mana itu? Jadi awalnya karena nggak ada mereknya, cuman kebab doang dikasih stiker.
saya mikir apa ya sesuatu yang berbeda yang supaya orang ingat-ingat terus gitu kan. Akhirnya saya pakai nama Raffi, nama anak saya. Nah, Baba itu bapaknya Raffi. Oh, Baba ya. Kebab Baba Raffi ya kebab bapaknya Raffi gitu. Iya. Ya sampai sekarang alhamdulillah. Terus yang membuat apa itu orang begitu banyak menggemari kebab itu Iya. karena kan hampir sama dengan kayak martabak ya. Benar. Dalamnya maksudnya. Benar. Apa yang membedakan itu? Nah, jadi kalau martabak ini mungkin banyak dikenalnya di daerah-daerah makanan Mesir dan India. Mesir dan India ya. Betul. Nah, martabak dikenalnya secara histori dari Mesir dan India dan kemudian dimodifikasi jadilah martabak yang banyak beredar di Surabaya walaupun dengan brand martabak dari Eropa, dari Amsterdam apa dan sebagainya. Nah, kalau kebab sendiri lebih banyak dikenalnya di Timur Tengah, gitu kan? Jadi karena dikenal di Timur Tengah dengan varian yang sudah disesuaikan dengan lidah Surabaya juga, yang ternyata adalah kok diterima. Kenapa? Karena sebelumnya saya penggemar makan makanan fast food. Suka beli burger, suka beli hotdog, suka beli fried chicken. Saya mikir apa ya fast food lain yang belum ada di Indonesia tapi kira-kira bisa hits dan ngetop seperti itu gitu kan. Dan kalau bisa dilahirkan dari lokal sendiri. Akhirnya kebab itu tanpa kita sengaja ternyata kita temui bahwa kebab ini adalah salah satu fast food asal Timur Tengah yang setelah kita modifikasi di Indonesia lah kok diterima gitu. Jadi perjalanan memperkenalkan dan mengedukasi makan kebab sendiri perlu 20 tahun kami Cak Ji. 20 tahun Iya, ya? 20 tahun. Itu mulai 2003 Benar. sampai sekarang. Benar. Dari satu gerobak, sekarang sudah berapa gerobak? Yang gerobak aja? Ya, jadi kita masih konsisten Cak Ji, kita masih ikhtiar terus dengan konsep take away konsep kita menyebutnya. Jadi walaupun bentuknya awalnya gerobak, kita berevolusi jadi booth, jadi kontainer, tapi masih take away. Jadi sekarang mungkin banyak dijumpai misalnya di Surabaya di SPBU, di minimarket, termasuk kita udah ada di Kimia Farma, di SPBU Shell dan sebagainya. Jadi sudah mulai masuk ke tempat-tempat yang memiliki area luas yang kita bisa memaksimalisasi lahannya untuk usaha-usaha retail gitu. Jadi bisa kalau nggak perlu take away, mereka mungkin dari tempat jauh lagi istirahat di SPBU, mereka bisa makan di tempat. Benar. Udah yang drive-thru itu udah ada berapa ya? Nah, jadi karena memang apa ya Cak Ji, modelnya seperti itu kita kembangkan dari awal. Sekarang udah 1000 lebih Cak Ji jalan. Drive-thru-nya aja? Iya, yang model semua outlet kita memang bentuknya seperti itu. Jadi sekarang itu ya modelnya? Yang model dine-in ya seperti Baba Kitchen dan sebagainya ada beberapa, tidak banyak. Justru kebanyakan yang take away, yang drive-thru tadi Cak Ji. Dari outlet, booth sampai kontainer ini. Gitu. Selain kebab, pengembangan usaha lainnya tadi disebut sedikit ada Baba Kitchen. Iya. Atau mungkin yang lain-lainnya ada? Nah, jadi memang eranya kolaborasi ya Cak Ji ya. Belajar dari mentor saya Mas Sandiaga Uno, belajar dari TikToknya Cak Ji juga gitu kan, konten-konten UMKM-nya juga. Jadi wah, memang kayaknya sekarang nggak bisa kerja sendiri Cak Ji. Harus collab, apalagi anak-anak muda sekarang tambah lama tambah kreatif. Iya. Akhirnya bersyukur Cak Ji dari awal mula kita berbisnis kebab dengan satu brand, sekarang sudah total ada 12 brand hasil kolaborasi. Ya. Di antaranya yang kalau sama teman-teman Surabaya itu ada YouTubers Surabaya namanya Jerome Pauline. Jerome Pauline. Kita bikin minuman ini Cak Ji, namanya Menanti Cak Ji. Menanti. Nih Cak Ji. Menanti ya. Menanti. Jadi Menanti ini collab kita bareng sama Jerome Pauline sama Jerian, kakaknya arek Surabaya juga. Kebetulan adik kelas saya di SMA 5. Jadi kita collab bikin bisnis bareng namanya Menanti. Dalam 1 tahun minuman ya itu ya? Minuman. Minuman. Ini setahun sudah 208 cabang sekarang yang 208 cabang. Iya. Terus itu sistemnya gimana itu? Itu franchise atau gimana ya? Benar. Jadi franchise kita kembangin dengan sistem waralaba juga. Waralaba. Kemitraan. Jadi ekspansinya secara nasional bisa lebih cepat karena lahir pengusaha baru dan lahir lapangan kerja baru setiap cabang yang buka. Lalu selain Menanti sama Forestry Coffee untuk bisnis minuman. Makanannya ada ngikan, nyapi, nyayap, sempatin gitu. Jadi mulai lahir beberapa brand-brand lain yang under grup Baba Raffi Enterprise gitu. Totalnya jadi yang baru itu sekitar ada 12 brand baru. Brand baru, betul. Collab sama teman-teman artis, influencer, teman-teman pebisnis muda yang mereka punya ide-ide kreatif, collab, kita lahirkan jadi brand nasional gitu Cak Ji.
Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Asik kita ngobrol dengan Mas Endi ini sebagai pengusaha muda yang sangat sukses. Barang mau ngomong harus yang duwe kebab Bapak Raffi, saya ingin dicoba kebab rek ya. Kebab tadi udah disampaikan UKM. Awalnya usaha kecil merintis, usaha kecil menangis, dan sekarang ini menjadi usaha kecil meringis tertawa. Artinya ada kesuksesan. Loh, ditarik ini cara lo. Oh, tarik metu. Metu ireng ya. Iya. Kebab. Nah, ini perlu ditarik lagi supaya untuk jauh rek. Loh, gini loh. Lah. Ini ya kita coba ya. Mau aku sentuh kuku ya enaknya nih. Enak ini ya. Ini banyak nih di Surabaya nih ya. Makasih. Bapak Raffi ya. Regane enggak larang. Kira masak berapa? 20.000. 20.000 loh, murah toh. Enak ya? Luwe mangan awan. Tenang, kebagian semua kok. Gampang saiki bisa online ya. Bar mangan Bapak Raffi kebab. Saiki ngombene rek. Iki ono teh menanti. Tuh. Ini ada buahnya. Teh tapi ada buah-buahnya ya. Iya. Coba ini kita ya ngelak ya enak rek. Enak, rasa teh. Seger ya, dingin lagi. Cok lali. Menanti teh yang ada di Surabaya. Arek-arek Surabaya ojo lali. Brand asli dari Surabaya, Kebab Turki Bapak Raffi sudah berusia 19 tahun. Kalau kamu memang loyal terhadap produk asli Surabaya, ayo rek, dibeli Kebab Turki Bapak Raffi dan produk-produk turunannya. Sampai jumpa. Lanjut meneh jagongan karo sing duwe Bapak Raffi kebab. Mas Endi, ini ada beberapa netizen yang tanya, ya toh. Ini dari TikTok apa dari Instagram, Cak Ji? Dari apa tadi itu? Dari Instagram. Aktif juga, Cak Ji ya. Dari @kucingoyen, apakah Bapak Raffi pernah kesurupan jin Turki atau melihat penampakannya? Ya, jadi apa ya? Ya memang namanya memang dari Turki, kebab Turki gitu ya. Karena kesannya biar dulu karena nggak punya budget, gimana ya supaya terkesan merek luar negeri, karena kalau saya saingan sama brand-brand franchise luar negeri, budget kita pasti kalah. Akhirnya ya udah kita menggunakan brand Kebab Turki Bapak Raffi yang sudah kita daftarkan juga di Haki sebagai bagian supaya memberi kesan bahwa ini brand dari Turki. Dari Turki ya. Padahal aslinya sebenarnya dari Surabaya. Surabaya asli. Jadi ya. jinnya ya jin itu. Jin Surabaya. Jin Surabaya. Jingle itu kok Surabaya ya. Jinnya itu. Ini juga ada di @reni Fahrenheit. Pernah dikejar-kejar debt collector enggak bang? Bagi trik kabur dari jeratan utang. Iya. Jadi ya alhamdulillah belum sampai Cak Ji. Tapi saya punya pengalaman menarik Cak Ji. Gimana? Dulu belum kenal sama Cak Ji soalnya. Karena saya jualnya gerobak pinggir jalan zaman dulu Cak Ji. Dikejar-kejar Satpol PP. Malah pernah Cak Ji. Oh, wah, ini Satpol PP ini enggak jelas sih. Ya dulu kan masih banyak yang jualan pinggir jalan. Termasuk kita menyadari lah gitu. Karena akhirnya memang karena niatan programnya Pemkot Surabaya mau rapi-rapi bersih-bersih, ya kita akhirnya cari tempat yang lebih proper. Tapi dulu saya punya pengalaman gitu ya. Diusir-usir diobrak-obrak harus Satpol PP ya. Tempat saya legenda di depan kuburan Smolo laris manis itu. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah, ini juga ada Afriti siapa? Ayo Pemkot Surabaya bagi-bagi sembako isi kebab Bapak Raffi. Top, setuju. Siap support Bapak Raffi. Kita siap support. Kita support ini ya. Cak Ji mau kemana kita langsung support. Oke, terima kasih. Ini dari Laura Furu. Bang, butuh aku kan ahli gizi. Selaku owner Bapak Raffi, Om Hendi bisa sebutin enggak kandungan gizi dari sepotong kebab yang paling komplit? Iya. Jadi apa ya? Yang jelas kan sekarang lagi rame gula ya. Nggak ada gulanya, tenang gitu ya. Tapi sekarang memang yang menarik Cak Ji, masyarakat ini lebih health conscious, jadi lebih sadar terhadap kesehatan. Artinya apa? Banyak di antara masyarakat yang requestnya sayurnya dibanyakin. Oh iya.
kemudian proteinnya dibanyakin. Banyakin. Memang kami benar ada saus sambal, saus tomat dan mayones. Dan banyak di antara mereka yang requestnya tanpa saus gitu. Wah, memang enak tuh rasanya. Nggak apa-apa, yang penting healthy. Ada sayurnya banyak, dagingnya banyak, nggak pakai saus gitu. pakai saus. Jadi Lah kebab nggak pakai saus rasanya kok kurang iya kurang sip kurang sebenarnya. sih. Pedes sih kira. Iya, nggak ada mayonesnya kurang sip. Kurang sebenarnya. sih. Kalau nggak ada mayonesnya juga kurang sih. Tapi ya memang kebutuhan masyarakat. Jadi kita mempertimbangkan sekarang justru bikin kebab vegan, Cak Ji. Kebab vegan yang ya mungkin ada yang memang lebih senang sama makanan healthy food, ya kita sediakan. Ya. Mas dulu Oke. modal cuma 4 juta Iya. dan mungkin pendapatan per bulannya berapa dan sekarang ini kan sudah sekian puluh produk yang ada. Oke. Gimana? Iya, jadi ya UKM ya Cak Ji. UKM. Ya usaha kecil ya dulu menangis gitu Cak Ji. Ya. Usaha kecil menangis ya. Iya. Awal-awal, tapi Awal-awal. semua pasti ngalami, termasuk saya gitu kan. Jadi nggak ada yang langsung instan sukses. Ya intinya ya dari pendahulu-pendahulu saya bersyukur saya berkesempatan buat bisa belajar langsung seperti ini dari almarhum Om Bob Sadino, belajar langsung seperti ini satu panggung dengan almarhum Ciputra. Sehingga dari beliau-beliau lah saya memang belajar bahwa kalau mau sukses itu harus pantang menyerah, mau sukses itu harus gigih dan bisa melihat peluang merubah sampah jadi emas. Nah akhirnya karena filosofi beliau itu yang coba saya tanamkan, oh benar juga ternyata nggak ada sukses yang instan. Jadi yang dulu saya lalui di awal diusir-usir Satpol PP, kemudian jualan nggak laku, kehujanan gitu kan. Zaman dulu Surabaya masih banjir Cak Ji, sekarang udah aman. Gitu kan, zaman dulu banjir saya jualan kebanjiran. Harus saya lalui gitu kan ya. Tapi kalau saat itu saya menyerah, nggak ada cerita Baba Raffi sekarang yang sudah go internasional kan. Ya. Jadi ya dari usaha kecil melarat zaman dulu Cak Ji. Ya bersyukur usaha kecil juga tapi ya miliaran lah omsetnya gitu. Kecil-kecilan. Tetap UKM ya? Iya. Dari usaha kecil menangis, sekarang usaha kecil meringis, jadi ketawa. Benar Cak Ji. Benar. Untuk Bapak Raffi. Benar. Paling isak Cak Ji. Ya, dulu kan pernah kuliah di ITS ya, jadi begitu banyak pengorbanannya maksudnya, dan sampai putus sekolah mereka memilih dari 2 bisnis atau kuliah, ternyata bisnis yang ditekuni. Gimana ceritanya? Nah, zaman dulu beda sama sekarang Cak Ji. Anak muda sekarang, Gen Z milenial, rata-rata mereka setelah lulus gitu ya, banyak yang bercita-cita jadi entrepreneur. Karena entrepreneur itu sudah menjadi lifestyle. Zaman saya dulu nggak ada Cak Ji. Maunya ya jadi pengen kerjanya kantor. Iya, PNS kerja gitu kan. Jadi yang bercita-cita jadi wirausaha itu ya dianggap suatu profesi yang wah aneh itu gitu kan. Sehingga secara infrastruktur belum mendukung. Saya belajar entrepreneurship di dunia kampus zaman saya dulu 2000-an awal. Sekarang udah sangat mendukung sekali. Sehingga saat itu pilihannya antara saya DO, drop out, atau OD, ODW. ODW ya. Timbangannya di DO lebih baik ODW kan. ODW. Akhirnya ya OD fokus di bisnis kebab, tapi saya menyadari bahwa pendidikan itu penting karena nggak cuma ilmu yang didapat, tapi juga link, akses dan networknya yang didapat. Akhirnya saya banyak mengambil executive education di kampus-kampus luar. Terakhir saya ikut executive education kelas CEO di Harvard Business School di Boston, ketemu CEO dari seluruh dunia, satu kelas dengan saya. Jadi ya kenalan CEO dunia, kita punya WhatsApp group, jadi Harvard alumni. Nah, itu yang mahal di situ Cak Ji. Jadi punya network yang ternyata bisa jadi kolaborasi bisnis ke depannya. Dan setelah OD dari ITS, ternyata mereka juga ke Harvard ya? Iya, melanjutkan yang lebih relevan dengan kebutuhan sesuai dengan bisnisnya. Dan ternyata lebih sukses. Amin. Anak-anak muda sekarang ini salah satu pengusaha muda, anak muda yang pada saat itu memang merintisnya dari bawah, dari jalanan, ya toh, dari terus berkembang tanpa mengenal susah. Mungkin pernah nggak mengalami pasang surut dalam dunia? Pasti ya, Caci ya. Maksudnya nggak selalu mulus. Iya. Jualan nggak laku pernah, sama sekali nggak ada yang beli pernah, gitu. Saya makan sendiri pernah, gitu. Jadi di awal-awal dinamika itu ada. Kalau sekarang kan lebih gampang.
Kita kalau lagi stoknya banyak, saya bikin promo, diskon atau undang influencer, wah datang. Oh, iya. Zaman dulu nggak ada sosmed, Nggak ya ada. apa ngabisin stok segini banyak gitu. Cuma SMS, gambarnya apa dikirim? Kirim video ya kayak iso iki. Nggak iso, Kan kayak iso SMS. Iya. HP ini kayak Nokia bisa. Iya, Nokia Kecil-kecil kayak itu, SMS aja. Iya, zaman dulu juga mau promo juga sebar flyer ada biayanya. Saya sebar di depan kampus-kampus dingin dan Semolo itu saya ingat. Saya lalui proses itu zaman dulu. iya. Nah, sekarang jauh lebih simpel, jauh lebih asal kita kreatif dan punya kemauan, lebih bisa mendatangkan traffic. Nah, memang kesulitan-kesulitan itu selama proses transisi beberapa kali itu pasti terjadi. Jadi saya total mengalami 4 kali krisis, Cak Ji. 4 kali krisis ya? Terakhir adalah pandemi COVID-19. Dan bersyukur pandemi kemarin kita bisa lalui dengan baik, happy ending. Dalam artian kita cukup berhasil mengkonversi bisnis model kita yang sebelumnya 80-90% offline, hanya 10% online. Karena pandemi, Cak Ji, outlet-outlet nggak boleh dine-in, mall ditutup, kita merubah. Jadi 70% online, hanya 30% yang offline. Nah, kita berhasil di situ. Jadi kita dipaksa untuk bertransisi ke online. Sehingga dari pandemi terakhir kita belajar bahwa agility itu penting sekali. Beradaptasi itu penting sekali. Itu satu. Yang kedua, kolaborasi itu juga sangat penting. Yang sebelumnya kita ngerasa, kok iso digarap dewe aja, jadi untungnya ben nggak bagi-bagi. Itu udah nggak musim begitu. Gak zaman nih. Akhirnya memang kolaborasi, partnership yang justru membuat kita lebih long run, lebih bisa jangka panjang. Dan itu yang akhirnya saya pelajari bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah untuk bisa kita selesaikan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Gitu, Caci. Digitalisasi juga jalan. Digitalisasi benar juga. Jadi transformasi digital itu terjadi tidak hanya pada sektor media dan lain-lain. Bisnis kuliner juga sama. Sama ya. Jadi kami menyebutnya bisnis industri kreatif kuliner yang berbasis digital. Lagi mana, wong kita semua platform penjualannya online, promosinya online, sosial media dan sebagainya, yang itu ternyata terbukti bisa mendatangkan traffic secara offline. Gitu ya. Lah zaman dicek belum ada digitalisasi TV, larang, nggak mungkin, nggak kuat bayar. Iya. Ngiklankan di TV kan larang. Iya, dulu saya masih zaman nih, Cak Ji, masang iklan di koran. Oh, di koran ya, larang ya, mahal, masang iklan di TV zaman dulu ya, TV lokal Surabaya pernah juga, mahal juga, Cak Ji. Dulu emak dulu toh, itu. Nah, sekarang ini jangkauannya kan sudah bisa dilihat. Benar, makanya saya terinspirasi sama Cak Ji saja nih, punya podcast dewe, apa aku tak bikin channel podcast ngundang Cak Ji kan ya. boleh. Ini jenenge berkolaborasi. Berkolaborasi. Kan harus berkolaborasi. Iya. Mas Andi, mungkin pertanyaan yang terakhir, pesan-pesannya untuk anak-anak muda yang lagi mereka merintis bisnis apa saja, dan mungkin kalau mereka belum berhasil, tip apa yang harus mereka lakukan? Iya, jadi memang tidak ada sukses yang instan. There's no elevator to success. You have to take the stairs. Kita harus menaiki anak tangganya satu demi satu. Jadi kejarlah apa yang kamu yakini, menjadi mimpimu, menjadi passionmu. Selama kamu bersungguh-sungguh, maka niscaya Allah akan membukakan jalannya. Jadi semangat terus, guys. Tepuk tangan untuk Bapak Raffi Kebab. Terima kasih Mas Endi yang sing duwe kebab Bapak Raffi, arek Surabaya asli, dan kita harus berterima kasih ya toh, mereka yang merintis awal masuknya kebab di Surabaya dan umumnya di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ojo lali subscribe yo arek Surabaya penggemar Bapak Raffi di channel Cak Ji.